Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan, bentengi diri supaya tidak terjangkit oleh COVID-19. Kemudian mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Pada kesempatan kali ini akan kita coba evaluasi progres metode dan pembahasan sebagaimana yang sudah ditulis dalam sebuah artikel ilmiah. Baik, akan kita coba melihat pertama kali tentang metode. Metode itu adalah cara untuk mendapatkan data-data atau informasi berkaitan dengan perhatian yang sudah ditetapkan. Perhatian yang sudah ditetapkan itu adalah fokus dari apa yang akan kita bahas. Itulah yang disebut dengan perhatian yang sudah ditetapkan. Fokus dari sebuah tulisan. Fokus itulah yang akan kita bahas di dalam pembahasan. Karena dia akan kita bahas dalam pembahasan, tentu kita membutuhkan data atau informasi untuk membahasnya. Maka oleh sebab itu kita perlu mendapatkan data-data dan informasi dengan cara-cara yang benar, sehingga kita menceritakan sesuatu yang akan kita bahas itu dengan benar juga, memberikan informasi kebenaran kepada orang lain. Oleh sebab itu kita perlu mempertanggungjawabkan data dan informasi itu dengan cara-cara yang dibolehkan oleh metode yang pernah kita pelajari. Kemudian data itu kita apakan? Data itu setidaknya adalah kita klasifikasikan, karena data itu banyak. Boleh jadi kita peroleh data itu melalui wawancara, observasi, angket, dokumentasi, dan seterusnya. Data-data ini kita klasifikasikan, minimal kita klasifikasikan berdasarkan tema-tema, sehingga dia menjadi sebuah subtema atau subjudul dalam pembahasan. Oke, dari mana muncul subjudul dari sebuah pembahasan? Karena ada klasifikasi data yang kita buatkan tadi. Klasifikasi itu artinya adalah kita kelompok-kelompokkan data itu sesuai dengan tema-tema, sehingga data-data yang terkumpul dengan sub-subtema tadi dia akan menjadi sebuah subjudul dalam pembahasan. Oke, akan kita lihat ini lebih lanjut. Pembahasan itu sebenarnya adalah menceritakan seluas-luasnya apa yang menjadi perhatian atau apa yang sudah dipilih menjadi objek dari sebuah perhatian. Yang saya maksudkan tadi, perhatian itu adalah fokus tentang apa yang akan kita tulis. Kita ceritakanlah dengan seluas-luasnya dalam pembahasan ini. Apa yang kita ceritakan? Tentu yang kita ceritakan adalah data-data yang sudah kita peroleh. Data-data itulah yang akan bercerita di dalam pembahasan. Coba bayangkan, jika kita tidak memiliki data-data, apa yang mau kita ceritakan dalam pembahasan itu? Tidak ada. Makanya kalau kita memiliki data, maka pembahasan itu akan menjadi sebuah pembahasan yang panjang. Pembahasan yang kaya dengan informasi, kaya dengan data-data. Jadi data-data itu merupakan hal yang membuat sebuah pembahasan itu kaya dengan informasi yang akan kita berikan kepada pembacanya. Itulah sesungguhnya kegunaan data. Nah, perlu saya tekankan, data itu apakah kita peroleh melalui wawancarakah, observasikah, dokumentasikah, referensikah, dari mediakah, dan seterusnya. Karena begitu banyak data-data itu, tentu kita seperti yang saya sebutkan tadi klasifikasikan
berdasarkan tema-tema. Tema-tema ini akan menjadi subjudul daripada pembahasan tadi. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana muncul subjudul dari pembahasan? Daripada klasifikasi atau pengumpulan data yang kita lakukan berdasarkan tema-tema. Jika data-data yang kita perolehkan itu kita kelompokkan, kita klasifikasikan berdasarkan tema-tema, maka kita akan bisa membuat sebuah subjudul di dalam pembahasan. Makanya kata saya, kalau tidak ada data atau informasi yang kita peroleh, apa yang mau kita informasikan dalam pembahasan itu? Tentu kita kewalahan untuk menginformasikan sesuatu. Boleh jadi pembahasan kita tidak jadi menjadi pembahasan. Karena apa? Karena kita dangkal dengan data, dangkal dengan informasi tadi. Oke, itu sesungguhnya pembahasan. Perlu saya tegaskan adalah bahwa di pembahasan itu kita menceritakan seluas-luasnya tentang data. Data itu apabila kita klasifikasikan, kita kelompok-kelompokkan berdasarkan tema-tema, dia akan menjadi subjudul di dalam sebuah pembahasan. Seperti yang sudah saya jelaskan, kelompokkanlah data-data yang kita peroleh itu, kelompokkanlah informasi-informasi atau data-data yang sudah kita peroleh itu berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian tema-tema itu bisa menjadi subjudul daripada pembahasan. Oke, itulah sebenarnya kedatangan subjudul dalam sebuah pembahasan. Semakin banyak data-data kita, maka semakin banyak yang akan kita informasikan, yang akan kita ceritakan di dalam pembahasan itu. Sekali lagi, jika kita tidak memiliki data, sesungguhnya pembahasan itu akan kering, akan dangkal daripada informasi. Sesungguhnya kayanya pembahasan itu karena ada data-data yang kita peroleh. Data-data yang kita peroleh itu kita narasikan, maka sesungguhnya itulah menjadi informasi di dalam sebuah pembahasan. Terakhir, coba kita perhatikan daripada contoh artikel yang ada di tangan kita semua itu. Munculnya 3 subjudul di pembahasan itu diakibatkan karena ada data-data yang diperoleh. Coba kalau tidak ada data-data yang diperoleh, kemudian diklasifikasikan data-data itu, maka dia akan munculkan sebuah subjudul. Coba kalau tidak ada data-data itu, kita klasifikasikan, maka judul-judul ini juga tidak akan muncul. Kita munculnya subjudul diakibatkan oleh adanya data-data yang sudah kita kumpulkan dan kita klasifikasikan. 3 subjudul itu yang di artikel yang berada di tangan kita semua itu diakibatkan oleh adanya data diklasifikasikan. Data yang paling banyak dikumpulkan di contoh itu adalah data dokumen sejarah, dokumen wawancara. Itulah yang paling banyak diperoleh di artikel yang ada di tangan kita semua itu. Oke, perlu saya simpulkan lagi, sesungguhnya kita memerlukan apa dalam sebuah penulisan? Tentu memerlukan data. Data itu kita cari, kita peroleh dengan cara-cara tersendiri. Itulah yang disebut dengan metode. Kemudian data-data yang kita peroleh, kita klasifikasikan berdasarkan tema-tema. Tema-tema itu muncul daripada klasifikasi
data-data sesuai dengan tema, kemudian tema itu akan menjadi sub-judul di dalam pembahasan. Oke, demikian saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Semoga berhasil dan sukses dalam menjalankan progres kegiatan kuliah kerja nyata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.